Nah, ini kita meluruskan ya, Pak Kepsek. Nah, soal tuntutan lain tadi kita bicara soal tuntutan yang pertama soal PKL, yang kedua soal soal dana les. Berbagai pihak juga sedang menyoroti ini, termasuk Dinas Pendidikan dan Inspektorat. Benar. Bagaimana Bapak merespon perkembangan kasus ini? Sebelum saya merespon itu, saya harus sampaikan dari ke sisi Alia. Siap. Tadi cuma ditanya tentang apakah Alia sudah dikembalikan karena nonaktif, sudah. Dan Alia tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan. Cuman tadi tidak ada pertanyaan kenapa dinonaktifkan. Siap. Kalau bisa saya harus menyampaikan yang pertama. Kenapa dinonaktifkan? Harus ada penjelasan yang konkret dari pihak kepala sekolah. Siap. Kita tidak masuk ke wilayah waktu demo. Meskipun dia sudah menyatakan bertentangan dengan perannya sebagai ketua OSIS. Dia tidak harus mewakili orang kantin yang punya kepentingan bisnis di dalam dan mengganggu aturan dan disiplin yang digerakkan oleh sekolah. Dia tidak harus berisi, dia harus berada di posisi kan dia itu ketua OSIS. Itu ya. Jadi saya tidak masuk ke situ. Tapi alasan yang lain kenapa? Karena dia sudah turun ke politik praktis. Sekarang kita akan itu alasan. Mengambil poin-poin dari kepala sekolah tadi. Apa poin-poin penting sehingga kebijakan menonaktifkan Alia dilaksanakan? Itu yang tadi saya tidak masuk tapi bisa dihitung. Itu ya. Yang kedua, dia sudah masuk ke politik praktis. Alasannya? Saya harus menyampaikan WA dari sekolah-sekolah yang dia kirim. Ini dia punya itu. Saya harus menyampaikan WA-nya. Dan ini fakta ya. Siap. Saya sampaikan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman OSIS MPK. Perkenalkan, nama saya Alia Anggriani selaku Ketua OSIS SMK Negeri 2 Palu. Sekali lagi, Ketua OSIS SMK Negeri 2 Palu. Di sini saya akan mengajak OSIS, STREP, MPK, sekolah kalian masing-masing ya, satu perwakilan, OSIS 1, MPK 1. FYI, for your information, ini untuk perwakilan kegiatan yang berkolaborasi dengan OSIS STREP MPK di beberapa SMK sederajat ya. Kegiatan ini dinaungi langsung oleh Bapak, saya tidak sebutkan. Tidak etis saya sebutkan. Dalam tanda kutip Bapak ini adalah salah satu kandidat gubernur. Siap. Ini kan tidak ditahu oleh publik. Siap. Saya harus dalam kurung titik saja. Siap, benar ya. Sebut salah satu kandidat calon gubernur pada saat itu. Dan saya selaku panitia ingin mengajak sekolah yang sudah kami pilih untuk berpartisipasi. Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pertemuan, lebih tepatnya pada hari Minggu jam 19 sampai selesai. Jika teman-teman berkenan, ayo list nama perwakilan kalian ya, nomor HP-nya. Terima kasih. Ini masuk ke ranah politik praktis. Apakah ini sudah dikonfirmasi ke yang bersangkutan bahwa benar tidak ini pesan berantai ini yang disampaikan? Kemarin waktu dibacakan dia bilang iya, tapi ini tidak jadi. Siap. Jadi masalah tidak jadi dan tidak jadi dilakukan urusan lain. Itu urusan lain, tapi ini sudah membenarkan. Dia yang membenarkan. Siap. Tapi tidak jadi. Pertama tadi berarti karena penonaktifan Alia ini pertama karena tidak mewakili kepentingan siswa tadi terkait kantin. Yang kedua karena telah masuk ranah politik praktis seperti ini tadi. Poin lain. Yang ketiga ada, tapi saya minta maaf, saya tidak menyebutkan ini. Siap. Saya tidak bisa menyebutkan di sini. Dua poin ini saja. Ada 3 dan itu yang paling fatal sebenarnya. Tapi saya tidak menyebutkan kecuali sebentar usai podcast ini. Tapi 2 poin ini sudah bagian dari pelanggaran keras sebagai seorang ketua OSIS. Ya, kalau sudah membawa nama sekolah untuk turun ke politik praktis, apakah itu bukan sebuah pelanggaran? Siap. Itulah sebabnya ditambah dengan yang ketiga yang saya tidak sebutkan tadi, kecuali pribadi saya harus sampaikan dan menyampaikan dan memperlihatkan buktinya, baru saya mau sampaikan. Tapi ini merupakan bukti di mana kita harus nonaktifkan. Dia sekali lagi dinonaktifkan oleh kepala sekolah yang memberikan SK. Iya, dengan cara kita mengumpul semua pengurus didampingi oleh
oleh pembina, wakil-wakil kepala sekolah termasuk wakil kepala sekolah kesiswaan dan saya. Dan di saat itu saya yang meng-SK-kan, saya yang menonaktifkan. Siap. Menonaktifkan sementara waktu ya? Iya. Oke, siap. Clear. Nah, terjawab lah ya Pak. Artinya selama ini kami melihat ya, publik melihat satu sisi yang disampaikan oleh Alia sebagai siswa. Dan ini klarifikasi yang sangat terang benderang Bapak sebagai kepala sekolah dan ini yang sejauh ini belum terbuka ke publik. Iya, saya masih mau tambahkan satu nama lagi. Oh, masih ada ya Pak? Ya, selain Pak Baso. Mohon maaf, karena ini kesempatan saya harus membuka ini kepada publik, biar publik tahu. Berarti selain satu guru tadi, masih ada guru yang lain? Ada 1-2 yang muncul, tapi ada beberapa yang lain itu. Apa? Saya tidak sponsorkah, pendukungkah, atau tim hore, atau apa? Ini ya adalah orang yang terusik ketika kepala sekolah yang mau, karena di lingkungan sekolah tidak harus ada tembakau, tidak harus ada asap rokok. Dan saya kepala sekolah bertanggung jawab untuk ini. Lingkungan pendidikan tidak boleh ada asap rokok. Ketika kepala sekolah mengingatkan itu, mulai terjadi sedikit perlawanan. Salah satunya saya mau katakan, guru ini yang datang meminta keadilan, tetapi guru yang sama yang mendukung bersama dengan Pak Dalil, dia adalah Pak Baso. Guru PNS juga? PNS juga. Oke, berarti mereka lah yang datang dari kelas ke kelas memprovokasi. Justru ini masyarakat harus tahu, dan para pengambil kebijakan harus tahu. Saya yang disudutkan kiri kanan, sementara orang yang membuat anak-anak rusak mental karakter mereka. Ini tidak tersentuh. Satu soal karena kedisiplinan seorang guru, karena ketidakdisiplinan. Satu guru karena merasa terganggu dengan urusan tembakau ya. Iya, itu salah satu, salah satu, dan bergabung bersama dengan Pak Dalil untuk menyerang kepala sekolah. Artinya, saya harus mengatakan satu. Sesudah kejadian itu terjadi, dia masih banyak mengintimidasi anak-anak, dan itu bukti ada. Salah satu saya harus memberikan, dan ini kenapa saya harus menyebutkan? Karena sudah saatnya saya harus berbicara. Saya tidak perlu tahan lagi. Pak Baso di grup 11 AKL 2. Di grup 11. Di grup WhatsApp. Grup WhatsApp kelas AKL 2. Oke, siap. Di jam 064. Artinya 064 itu subuh toh? Siap. Belum ada di sekolah. Belum ada di sekolah ya. Tanggal itu tanggal 25. 25 November Hari Guru. Siap. Kepala sekolah menjadi pembina upacara. Inilah WA-nya seorang guru. Kepala sekolah yang berjuang untuk capai visi membangun karakter yang kuat. Maka inilah WA seorang guru. Pak Baso, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya nak, jika Kepsek sebentar jadi pembina upacara, maka serentak kalian bubar dan langsung masuk kelas masing-masing. Ditambah dalam tanda kutip di sini, jika kalian memang betul-betul sudah tidak senang dengan keberadaan Kepsek di SMK Negeri 2 Palu. Tidak yakin anak-anak tidak senang dengan kepala sekolah. Nggak yakin. Anak-anak ini hanya terprovokasi. Bahkan ada guru yang siap keluar. Mohon maaf, guru yang satu mata pelajaran dia siap keluar karena tidak sepakat dengan sikap ini. Dia yang mengintimidasi anak perwaliannya. Jadi saya harus buka ini. Itu 0604. Pada 0617 sementara upacara, karena kita upacara 0700. Kenapa masih di lapangan? Habis penaikan bendera langsung bubar. Masih ada perintah yang sama dari seorang guru yang sama. Pak Baso, sebut namanya. Baru seorang siswa namanya Nisa menyebut, Bapak, masa cuma kita, Pak? Lalu Pak Baso bilang, itu 0721. Dia tunggu tidak ada yang mau keluar berteriak, maka 0723. Tidak berani. Pengecut semua. Seorang guru memprovokasi, Pak. Ya, coba lihat, dengar kalimatnya. Tidak berani. Pengecut semua. Bagaimana karakter anak-anak yang ditanamkan oleh seorang guru pendidikan agama.
Mohon maaf, saya terlanjur menyebut itu. Seharusnya saya simpan. Berarti ada 2 guru ya Pak ya? Ada 2 guru. Ada 2 tapi saya kasih habis di sini. Siap. Maka 0731, tadi 0723. Iya. 0731. Ayo teriak dan bubar. Ayo teriak dan bubar. Itu Baso. Renita Kaderita. Bapak, sama-sama kita Bapak. Dia ajak sama-sama kita orang berteriak. 0735 itu 33, sekarang 0735. Pak Baso, bubar saja sekarang. Ya mungkin DP suara enggak sama enggak, kalau di ini kan cuma itu. Tapi saya harus menjiwai dia punya kata-kata, bukan? Tapi ini pesan di WA grup. Ini kan apa ini? Kalau begitu Bapak pamit dulu ya, Nak. Akhirnya dan itu terjadi. Ini terjadi, Pak. Waktu pada satu upacara itu ada yang tidak ada. Ada kesalahan dari mereka. Memang ada anak supporter sebelumnya. Mereka turun pada yang pertama, pada waktu tanggal 24 waktu Oktober itu. Yeah. Tapi pada 125 upacara itu memang sudah terpasang poster kiri kanan besar-besar lagi. Dipikir akan unjuk rasa, padahal anak-anak ini membuat kejutan, mengucapkan selamat guru dan memberikan support kepada kepala sekolah. Luar biasa. Berarti ini tidak terjadi, Pak? Tidak terjadi. Dan dia bilang, oke, kalau begitu Bapak pamit ya, Nak. Maka Nisa bilang, pamit kemana, Pak? Pamit kemana, Pak? Nah itu, coba lihatlah. Bagaimana karakter yang kita bangun. Pak Menteri hari ini dengan 7 pembiasaan, mohon maaf, di SMK 2 kita sudah buat sebagian 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Setiap hari guru-guru piket berada ditemani oleh jurusan, siswa-siswa di jurusannya. Mereka berada di kiri kanan menyambut kedatangan guru-guru maupun siswa. Mereka 6:30 sudah ada. Dan mereka mulai Assalamualaikum, senyum, salam, sapa, selamat pagi, atau good morning, welcome to school. Setiap hari begitu. Dan sampai hari ini masih ada yang tersisa, meskipun saya sudah tidak ada daya dengan kondisi yang ada sekarang ini. Dan tanda kutip disudutkan sehingga tidak punya oleh karena kondisi yang sekarang ini, saya mau berbuat apa? Semua di grup-grup sekolah penuh dengan fitnah-fitnahan, menyudutkan kepala sekolah. Saya harus buka ini. Karena selama ini saya sudah serepublik ini, bukan cuma republik, dunia. Saya tersudut. Tapi saya harus buka ini. Nah, benar sekali Pak Kapsek. Ini begitu jelas, terang benderang penjelasan dari. Saya tambah lagi, belum terlalu terang. Saya mesti tambah lagi. Kenapa ini mencuat? Ketika di ruangan itu selesai mengadakan pertemuan dengan orang tuanya, sebenarnya tidak ada yang minta keluar. Keluar itu orang tuanya. Ketika datang dari ujung rambut sampai ujung kepala, ini dilihat. Papanya pasti akan lihat kalau saya berbohong. Papanya menyatakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya minta maaf atas kesalahan anak saya. Anak saya dalam tanda kutip Alia. Oke. Papanya menyampaikan itu 3 kali. Kita ada rekam semua 3 kali. Kita mau adakan pembinaan. Kertas dalam pembicaraan kita mau adakan pembinaan. Ibu Hernida pamit ke saya, Pak. Saya mau mengetik ini. Silakan. Ibu Hernida ini dalam wakil kepala sekolah hubungan masyarakat. Ya. Lalu saya katakan kepada Bapak orang tua dari Alia, Pak, saya mau tanya Bapak, ini dilihat oleh Bapak dan Elia, apakah kepala sekolah berbohong? Saya tanya kepada Bapak, apakah apakah Bapak mendapatkan informasi dari Alia untuk hari Kamis dan hari Jumat Bapak diundang? Sama sekali tidak. Seorang orang tua tidak mendapatkan. Orang tua tidak mendapatkan informasi dari anaknya. Bahwa diundang oleh pihak sekolah. Iya. Oke. Saya katakan kalau begitu Pak, papanya Elia melihat ini. Saya katakan kalau begitu Pak, tidak adil sekolah, tidak adil kepala sekolah. Kalau Bapak harus menandatangan tanda tangan untuk pembinaan, saya katakan
Anggap ini tidak ada. Tanyakan. Kalau saya berbohong, tuntut di pengadilan. Saya katakan tidak ada. Anggap ini tidak ada. Alia katakan, tanda tangan saja Pak. Anggap saja tidak ada. Saya katakan kepada bapaknya, andaikan Alia tahu bahwa dia ada buat kesalahan, itu minta maaf. Ada undangan berarti Pak ya? Saya katakan minta maaf. Tapi Alia tidak minta maaf. 3 kali dia tidak minta maaf. Saya masih mendengar. Minta maaf kalau saya salah. Yang harus minta maaf seharusnya kepala sekolah. Coba. Papanya bilang, nak, minta maaf saja nak. Tidak Papa, tanda tangan saja. Kita tidak. Papanya bilang, oke. Kalau begitu saya gagal membina anak saya. Saya tanda tangan. Surat pernyataan pembinaan. Ya, menangis dia punya papa. Menangis papanya. Dan kami semua menangis. Dia katakan, tanda tangan saja Pak. Saya lebih baik keluar. Yang keluar itu mulutnya Alia. Bukan mulut kepala sekolah atau mulut wakil kepala sekolah. Oke. Alia yang mengatakan lebih baik saya keluar. Ditanya mau kemana Alia? Ke SMK Muhammadiyah. Itu surat apa Pak? Surat pembinaan. Pembinaan dalam hal ini tidak mengeluarkan. Saya bacakan biar tidak keliru ya, supaya ditahu. Ini sekali lagi kita adakan pembinaan. Pembinaan dalam hal ini bukan untuk dikeluarkan ya Pak Kapsek? Iya, coba bisa dibacakan ininya. Saya harus baca biar publik tahu. Apa poin-poin di surat pembinaan itu? Itu yang saya mau bacakan. Oke. Penting. Ya. Ya, memang penting sekali ini. Aduh, tunggu. Oke. Iya. Saya membacakan seperti ini. Saya katakan tidak perlu tanda tangan ini. Tidak perlu. Ini disediakan pada saat kita berbicara. Lalu diminta dia, sudah tanda tangan saja Pak. Alia, kalau kau mau pindah ke sana itu bayar nak. Itu Ibu Ernidia, Ibu Fajrin, wakil-wakil kepala sekolah, tahan dia, jangan, nggak usah. Kalau kau mau ke sana itu bayar nak. Lalu dia bilang tidak usah, tanda tangan saja Pak. Sambil menangis. Iya, poin-poinnya Pak. Ini lihat Iya. Pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Oni Suyono, orang tuanya. Alamat Jalan BTN Pengau, Kecamatan Tatanga. Nomor HP sekian. Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku orang tua atas nama Alia kelas 12 DKV 1 SMK Negeri 2 Palu menerima dengan ikhlas keputusan Kepala SMK Negeri 2 dan tidak keberatan atas keputusan tersebut serta mengakui kesalahan anak saya. Oleh karena itu saya bersedia memindahkan anak saya di sekolah yang menjadi pilihan anak saya dan difasilitasi oleh SMK Negeri 2. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada paksaan. Ketika kepala sekolah mengatakan anggap ini tidak ada, lebih baik saya keluar. Ditanya mau kemana? Ke SMK ke SMK Muhammadiyah. Ada rekaman. Iya. Jadi semua larang. Jangan nak, di sana bayar. Di sini sudahlah nak, ndak usah tanda tangan ini. Sekarang dia sudah tanda tangan. Apa yang kita buktikan dengan kalau dia keluar? Tentu adalah surat keluar. Apakah ini surat keluar? Apakah ini bagian dari surat keluar? Tidak ada, ini untuk pembinaan. Kalau ada surat keluar, itu yang harus dapat dulu surat. Kalau dia mau pergi ke sana, harus minta ada dulu surat pengantar. Bukan pengantar. Surat lolos mutu dari sana baru kita keluarkan. Tapi ini tidak. Tapi saya mau kisahkan. Ini tidak ada berpengaruh apa-apa. Berarti surat pernyataan ini bukan surat yang menyatakan bahwa Alia itu dikeluarkan dari SMK 2. Bukan menyatakan. Kalau seandainya kita yang keluarkan, kita tidak mengeluarkan. Pihak SMK 2 tidak mengeluarkan surat sama sekali untuk memindahkan dia. Saya mau mengatakan begini. Kenapa bukan kita yang keluarkan?
kita akan keluarkan kalau ada permintaan dari sekolah sana. SMK yang bersangkutan. Kalau dia mau pindah, kita akan kasih. Tapi apakah kita sudah keluarkan? Tidak ada kita keluarkan. Intinya di situ. Lalu yang terjadi, kami pun bersedih. Papanya menangis, dia tidak berubah. Satu ruangan itu menangis. Papanya datang memeluk saya. Begini papanya. Ini kan direkam, papanya pasti melihat. Saya bilang, sabar Pak. Apa artinya? Betapa berdosanya kami keluarkan tanpa surat. Coba, kalau dia minta apa boleh buat, itu permintaannya. Kita akan fasilitasi. Tapi kan tidak ada. Jadi kalau dibilang dia dikeluarkan, ini yang sangat-sangat keliru. Tidak ada surat satu lembar pun mengatakan bahwa Alia keluar dari SMK 2. Tidak ada. Kalau yang namanya keluar, ini surat dari kepala sekolah. Dikeluarkan dari Dapodik, itu baru keluar. Siap. Nah sekarang di sini, ketika dia keluar dari ruangan, dijemput oleh 2 orang. Siapa dia? Pak Baso dan Pak Ismail. 2 orang tadi yang di Dua awal. orang. Dua orang perokok berat. Yang di awal tadi yang sudah dibahas sedetail mungkin oleh Pak. Iya, mereka 2 itu yang mengantar pergi ke kepala bidang dan melaporkan. Kepala bidang dalam hal ini Dikjar. Dinas Pendidikan. Oh iya, Dinas Pendidikan, kepala bidang. Iya, kepala bidang PSMK. Siap. Jadi tidak lama kemudian mereka pergi, datanglah, diundanglah wakil kepala sekolah oleh kepala bidang. Kepala bidang merasa, loh, kita tidak mendapatkan informasi yang jelas. Kalau begitu saya bilang tidak ada. Katanya dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Coba. Tiba-tiba langsung meledak. Dan satu dunia memvonis Lodi Surinto, kepala SMK 2, mengeluarkan seorang anak usai unjuk rasa, demo memprotes 250.000. Saya tidak ulangi lagi. Keterangan saya tadi. Begitu kisahnya sampai hari ini. Bisa didapat? Sejam memang penjelasannya memang sepanjang ini. Berapi-api lagi. Nah, saya memanggilnya Pak Kepsek saja ya. Pak Kepsek, artinya begini. Kalau dibilang nasi sudah jadi bubur, juga tidak seperti terjadi. Nah, posisi saat ini adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran dalam proses apalah kita menyebut investigasi apalah. Terus Inspektorat juga melakukan hal yang sama. Bahkan ini juga membenarkan bahwa ini sampai se-Indonesia tahu. Wakil Ketua MPR RI juga membuat tim hukum. Artinya ini yang sudah terjadi, apa yang Pak Kepsek lakukan saat ini? Sikap apa yang Pak Kepala Sekolah ambil setelah kejadian ini yang sudah sampai terjadi pada saat ini, pada titik ini? Ya, terima kasih. Saya mau katakan bahwa saya belum pernah memberikan klarifikasi. Bukan sedikit wartawan yang datang. Saya hanya merangkul mereka dan mengatakan bahwa akan ada saatnya. Dan ini adalah saatnya. Di mana saya membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada masyarakat. Tadi sebelum datang, saya sempat mengikuti sekilas podcastnya Alia dan kuasa hukumnya. Khusus di kuasa hukum, saya melihat positif. Bagaimana dia harus mendampingi Alia dalam statusnya sebagai siswa. Saya memberikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kalau itu adalah sebuah motivasi yang benar, dan saya yakin juga seperti itu. Tapi kebetulan memang belum itu baru di permukaan, belum ke dalam. Saya tidak tahu ketika mendapatkan informasi seperti saat ini bagaimana pandangan mereka. Tapi intinya saya memberikan apresiasi kepada tim kuasa hukumnya, mengharapkan agar jangan sampai terjadi. Bagaimana sikap semena-mena dari seorang kepala sekolah. Nah, baik Pak Kepsek. Artinya begini, ini kan pernyataan begitu detail Pak Kepsek sampaikan ke kami, mewakili teman-teman media juga mewakili publik menjelaskan ini. Apakah pernyataan yang sama ini itu juga disampaikan kepada pihak-pihak terkait
yang saat ini sementara menelusuri kasus ini? Itu apa semacam inspektorat misalnya, dinas pendidikan, terus pihak-pihak lain yang berkepentingan di sini. Apakah penjelasan ini juga dijelaskan ke mereka? Karena mereka juga terbatas dengan waktu. Oke. Maka mereka juga sudah tahu. Saya juga sudah menyampaikan. Tapi lebih rinci kan untuk itulah kita ada. Oke, siap. Berarti harapannya hasil dari ini juga bisa juga disaksikan dan ditonton para pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan nantinya. Itu yang saya harapkan. Oke, siap. Berarti secara pribadi belum memberikan penjelasan sedetail ini kepada para pihak itu? Belum ada. Kalau ke inspektorat sudah. Karena hari Jumat saya diundang. Saya menyampaikan. Inspektorat. Dinas pendidikan belum? Dinas pendidikan sudah, tapi belum secara keseluruhan. Tidak secara detail seperti ini? Belum secara keseluruhan. Siap. Nah, yang terakhir, ada rekomendasi juga dari pihak Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara publik. Itu merekomendasikan Pak Kepsek untuk sementara waktu dinonaktifkan. Bagaimana Pak Kepsek menilai tanggapan ini? Merekomendasikan ke Dinas Pendidikan untuk menonaktifkan sementara. Apakah ini juga berpengaruh? Begini, dengan alasan apa saya harus dinonaktifkan? Siap. Jadi maksudnya begini, kalau itu adalah keputusan pimpinan, saya kan boleh bilang bawahan. Adalah orang yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Diberikan amanat untuk sebagai kepala sekolah. Dan saya melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun dalam pelaksanaan ada menyangkut administrasi yang belum sepenuhnya saya kerjakan. Saya tidak katakan bahwa manusiawi, tapi setidaknya sebuah program dilaksanakan, baru kita mengevaluasi di mana dia berhasil atau tidak berhasil. Kalau berhasil ditingkatkan, kalau tidak berhasil di sisi mana yang harus diperbaiki. Nah, di akhir pembahasan ini Pak Kepsek, semua keputusan nantinya, semua keputusan akhir itu berada di Dinas Pendidikan Sultan. Dalam hal ini adalah kepala dinas sebagai perpanjangan tangan dari gubernur yang mengeksekusi itu. Nah, mendapatkan amanah sebagai Kepsek, artinya yang akan menentukan adalah kepala dinas pendidikan. Ketika nantinya keputusan dari kepala dinas pendidikan, misalnya kita kemungkinan terburuk adalah memindahkan Pak Kepsek dari SMK 2 ke tempat lain. Apakah ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan? Terima kasih. Saya katakan tadi bahwa saya adalah seorang ASN. Saya aparatur sipil negara yang diberi amanah tanggung jawab sebagai kepala sekolah oleh Bapak Gubernur. Saya akan patuh kepada apa yang menjadi keputusan. Tetapi tentu saja dengan apa yang selama ini tertutup dan hari ini saya buka, kiranya ini juga boleh menjadi bahan pertimbangan, masukan dalam pengambilan sebuah keputusan, agar keputusan yang saya akan terima adalah seadil-adilnya. Siap. Berarti berharap keputusan yang diambil oleh pimpinan tertinggi seorang ASN nantinya itu adalah keputusan yang seadil-adilnya yang diberikan kepada Bapak sebagai kepala sekolah yang mereka pilih juga. Iya, benar-benar. Siap. Iya, terima kasih nih Pak Kepsek. Terima kasih. Kayaknya ini sudah 1 jam kita berbincang-bincang. Intinya adalah gerakan disiplin yang saya sudah lakukan sebagai kepala sekolah itu sudah berhasil, dan sejenak berjeda di saat kemarin, unjuk rasa kemarin, sampai hari ini nampaknya masih berjeda. Tetapi awal dari gerakan disiplin, perubahan ke arah yang lebih baik, itulah yang menjadi pintu masuk dari seorang tadi untuk masuk dengan
memprovokasi keadaan sampai semeraut seperti ini. Jadi kiranya ini juga bisa menjadi bahan dalam mengambil pertimbangan untuk mengambil keputusan. Oke, siap. Sekian. Terima kasih Pak Lodi Surentu, teman-teman Sobat Antara. Terima kasih sudah dengar bincang Antara. Semoga diskusi atau obrolan ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa, tetap stay dan terus berbicara, dan ini sangat penting untuk kita semua. Jangan lupa baca berita dari sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, thank you. Thank you.